Judul firman Tuhan pagi ini adalah panggilan untuk bertumbuh. Katakan sama-sama. Grow in Christ. GSJ Bethlehem Pemalang. Grow, grow, grow. Grow in Christ. Tepuk tangan. Haleluya. Yes. Saudara, Allah ingin untuk kita bertumbuh di dalam Dia. Kurang mantap amennya. Allah ingin kita bertumbuh di dalam Dia. Baru 2 orang. Allah ingin kita bertumbuh di dalam Dia. Yes, baru mantap. Saudara, visi gereja kita adalah gereja yang berdampak. Are you ready? Untuk kita menjadi gereja yang terbesar, saudara, kita semua harus perlu mempersiapkan diri. Amin. Lumbung harus disiapkan untuk menuai jiwa-jiwa. Kalau tempat ini tidak disiapkan, ketika jiwa datang ke tempat ini, mereka tidak akan betah di sini. Kenapa? Karena di sini orang-orangnya Judes semua. Tahu Judes? Tuh kayak gitu. Berarti kita harus grow in Christ. Bertumbuh. Orang yang bertumbuh pasti berubah. Orang yang bertumbuh karakternya pasti berubah. Orang yang bertumbuh pasti disukai oleh orang. Kalau engkau tidak disukai oleh orang, berarti engkau belum bertumbuh. Yang percaya katakan. Sebagaimana manusia lahir dari kecil, dia akan terus bertumbuh menjadi dewasa. Kekristenan dimulai dari lahir baru. Kekristenan dimulai dari, katakan sama-sama, 1 2 ya. Katakan kiri kanan 1 2 ya. Dimulai dari mana? Lahir baru. Lahir baru itu apa? Saat seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, terjadi lahir baru. Itu adalah start awal kekristenan dimulai. Lahir baru terjadi seketika. Katakan amin. Pertobatan terjadi terus menerus. Start awal seseorang menjadi orang Kristen ketika dia pertama kali mendengar good news. Kabar baik. Roma 1 ayat 16 firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. The power of God is gospel. Amin. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Gospel is the power of God. Kalau Injil adalah the power of God, artinya ada kuasa di dalam Injil. Amin. Ada kuasa di dalam Injil. Kalau ada kuasa di dalam Injil, kenapa engkau tidak menginjil? Power is miracle. Kuasa adalah mujizat. Bukankah setiap kita rindu alami dan lihat mujizat? And miracle ada di dalam gospel. Mujizat ada di dalam Injil. Amin. Kalau mujizat kuasa ada di dalam Injil, kenapa kita tidak beritakan Injil? Kemarin ketika saya pergi ke Jogja naik kereta, ketika naik dari stasiun,
Saya senang kenapa? Karena di samping saya duduk seorang wanita cantik. Saya ketika duduk, saya tanya, dari mana Mbak? Lalu saya tanya, what's your name? Lalu dia bilang, my name is B. Where are you going? Mau kemana? Dia bilang, saya mau ke Jogja. Dia seorang mahasiswi, dia kuliah di Jogja. Ketika saya ajak ngobrol terus, lalu dia cerita, ketika dia SMP, dia tinggal di pondok pesantren di Kuningan, dia SMA, dia di pondok pesantren juga. Kemudian saya mulai menceritakan tentang Jesus is Lord. Ketika saya sepanjang perjalanan, saya cerita tentang Yesus, saya cerita tentang Yesus. Dan saudara masih ingat 5P? Pendahuluan, peralihan, penginsafan, penyampaian, penyelesaian. 5 hal itu saya sampaikan lalu, dan di bagian akhir saya bilang, apakah mau dosanya diampuni? Dan dia bilang, iya saya mau dosaku diampuni. Kemudian saya yakinkan dia, ketika engkau percaya Yesus di hati, maka dosamu diampuni, engkau diselamatkan. Gospel is the power of God. Amin. Dan saya yakin ketika dia mendengar dan dia merenungkan dalam hati, saya yakin kalau dia meresponi dan dia memperhatikan, kemungkinan dia nggak bisa tidur dan merenungkan siapakah sosok pribadi yang sangat peduli dengan diriku. Siapakah namanya Yesus itu? Mungkin dia akan terus belajar dan cari dan cari dan cari. Dan kerinduan kita sampai satu ketika dia akan menyerahkan diri kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan satu keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Beritakanlah Injil. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Percaya. Ketika seseorang terima Injil, seseorang itu percaya. Kenapa dia percaya? Bukankah Yohanes 15 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin. Lewat Injil yang dia dengar, sebenarnya Allah sedang mengerjakan hatinya dan menariknya. Oh, come to me. Datang padaku. Amin. Anda ada di sini bukan karena Anda mau, tetapi karena Jesus calling you. Karena Yesus memanggilmu. Kasih senyum dulu kiri kanannya. Bilang engkau dipanggil, bilang. Ketika percaya saudara-saudara, Yohanes pasal 1 ayat 12, kita menerima benih ilahi. Amin. Katakan sama-sama, benih ilahi. Benih ilahi itu apa? Benih ilahi itu kehidupan dari atas. Benih ilahi itu apa? Everlasting life. Apa itu everlasting life? Hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia menerima everlasting life. Benih ilahi itu apa? Hidup yang tak tergoncangkan. Ada masuk di dalam hidup saudara. Benih ilahi itu adalah sorga sedang hadir in you and me. Amin. Sorga ada di sini, suasananya ada di sini, saudara-saudara. Amin. Kita bisa bersuka cita di tengah-tengah dunia yang tidak jelas ini. Kita bisa berbahagia di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Sekalipun musuh rebah di kananmu, 10.000 di kirimu, tetapi engkau bisa bersuka cita, engkau tidak takut dan gentar. Sebab kenapa? Ada benih ilahi, hidup yang kekal di dalam setiap kita. Amin, saudara-saudara. Saudara sudah menerima ini dalam hidup saudara. Amin. Akan terjadi apa, saudara-saudara? Ketika seseorang terima Yesus di hatinya, terjadi perubahan status. Menjadi anak Allah. Kita menjadi orang benar. Kita menjadi orang sorga di bumi. Dan you are the man of God. Haleluya. Sepertinya ini masih terlalu tinggi buat saudara ya. Menjadi anak Allah. Menjadi orang benar. Dutanya sorga di bumi. Ini adalah identitas baru yang sorga berikan buat setiap kita yang percaya kepada dia. Kalau engkau tahu engkau adalah dutanya sorga di dunia ini, engkau tidak pernah pesimis dengan hidupmu. Amin. Kalau Abel sadar bahwa Abel itu adalah duta sorga di sekolahmu, engkau tidak minder lihat temanmu yang paling hebat. No. Engkau tidak ada rasa kecut tawar hati terhadap apapun. Kalau engkau tahu bahwa engkau duta kerajaan sorga,
keputusan surga di bumi. Saya percaya ada banyak orang Kristen belum menghidupi ini. Mungkin tahu, tapi belum menghidupi. Selama dia belum menghidupi, engkau belum Kristen sejati. Menjadi orang benar. Menjadi orang benar itu tidak pernah bisa kalau bukan Yesus yang berkata, kamu sudah aku benar. Amin. Orang yang paling hebat di dunia, nabi yang paling hebat di dunia boleh berkata, kamu benar. Tapi kalau Yesus belum berkata engkau benar, engkau masih tetap belum benar. Amin. Orang yang masuk surga itu orang yang seperti apa, saudara-saudara? Bukan orang yang sempurna. Sebab tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Tetapi orang yang masuk surga adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Ketika saya ketemu dengan Mbak Bila, saya menginsafkan dia, saya menyadarkan bahwa engkau orang berdosa. Dosamu terlalu banyak. Ketika saya membawa dia menyadari akan dosanya, dan dia merasa dia begitu bersalah dengan dirinya, lalu saya sampaikan, ketika engkau mau terima Yesus di hatimu, engkau dijadikan oleh Allah menjadi orang benar. Orang benar artinya dosamu dilupakannya. Orang benar artinya semua pelanggaranmu tidak diingat-ingat oleh dia. Orang benar artinya engkau dijadikan baru in Christ. Amin. Kalau kita ngerti kita ini baru di dalam dia, mestinya setiap hari perilaku kita pun selalu baik. Karena kita tahu kita sudah dibaharui. Amin. Terakhir. Bilang terakhir. Perubahan pola pikir. Tadi saya bilang begini. Lahir baru terjadi seketika, tetapi pola pikir itu terjadi terus-menerus. Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Janganlah engkau sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Bisa tampilkan ayatnya? Ayat yang sesungguhnya. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga engkau mengerti mana kehendak Allah dan yang bukan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah pikiranmu. Roh kita sudah dibaharui ketika kita lahir baru. Tetapi pikiran tidak langsung berubah. Amin. Masih ada orang Kristen yang kepahitan enggak? Masih ada orang Kristen yang hidup dalam belenggu? Kok bisa? Masih ada orang Kristen yang hidup di dalam kebencian dendam? Kenapa? Sudah lahir baru belum? Sudah lahir baru? Lahir baru tapi hidup kepahitan, benci, dendam? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Coba perhatikan ini, roh. Lahir baru itu terjadi di mana? Di dalam roh. Jiwa itu perubahan. Oh ini salah nih, ini copy paste nih. Di sini terjadi seketika. Ketika seseorang lahir baru terjadi seketika. Tapi jiwa ini terjadi terus menerus. Jiwa itu apa? Roh. Ketika seseorang lahir baru, dia sedang berdamai dengan Allah. Amin. Berdamai dengan Allah. Sebelumnya tidak berdamai dengan Allah. Kalau orang sudah berdamai dengan Allah, pasti hidupnya dahsyat. Nah, ketika seseorang berdamai dengan Allah, dia harus tetap terhubung, membangun relasi dengan Tuhan. Tidak hanya mengandalkan ilmu pengetahuan. Saudara bisa kuasai ayat demi ayat dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi engkau tidak bertobat. Bisa enggak? Orang Farisi itu, siapa yang bisa melawan orang Farisi? Di ahli Taurat. Tapi Yesus bilang, kamu seperti kuburan. Artinya apa? Pengetahuan tidak bisa mengubah. Yang bisa mengubah apa? Dia harus lahir baru. Tuh. Kalau saudara hanya suka baca Alkitab,
Tidak cukup. Harus apa? Engkau harus alami Roh Kudus. Makanya gereja Pentakosta itu hidup dalam roh, dan dia juga hidup dalam firman. Kalau karismatik, dia hidup dalam roh, mengabaikan firman. Amin. Alami Tuhan. Kalau alami Tuhan, engkau bertumbuh dalam firman, engkau bertumbuh dalam roh, hidupmu dahsyat luar biasa. Kemudian di jiwa. Perubahan terjadi terus menerus. Jiwa itu menyangkut apa? Hati, pikiran, dan kehendak. Roh tadi udah lahir baru, tapi hatinya masih benci, dendam. Kehendaknya dia masih malas, nggak mau doa, nggak mau ke gereja, tidak taat, tidak mau bayar perpuluhan, tidak mau tolong orang, tidak mau pelayanan. Pikirannya masih bodoh. Ada nggak orang Kristen yang pikirannya bodoh? Ada nggak? Ada di sana sini. Di sini nggak ada. Ini jiwa. Amin. Orang Kristen gimana? Orang Kristen yang malas ini bisa berubah? Menurut saudara gimana supaya dia berubah? Diketuk kepalanya. Jadi sadar dia berubah. Malas. Dia udah lahir baru belum? Tidak taat. Saudara tahu doa saya setiap hari, Tuhan, jemaat yang malas, roh kemalasan aku hardik dalam nama Yesus, roh kebodohan aku ikat hancurkan dalam nama Yesus. Ketika khotbah di sini menyala-nyala tidak bisa nangkap itu, kenapa ada roh kebodohan? Saya tidak mau ada roh kebodohan di sini, saudara-saudara. Saya rindu kita semua menerima pewahyuan dari Tuhan yang membuat kita tidak bodoh alias pintar. Pikiran. Ini terus menerus. Ketika seseorang lahir baru tidak langsung jadi malaikat. Perlu terus menerus. Makanya apa? Perlu setia ke gereja. Perlu setia ikut komsel. Perlu setia baca Alkitab rutin. Perlu setia membangun disiplin pribadi dengan Tuhan. Kalau enggak, engkau enggak berubah sampai Yesus datang. Amin. Ngomongannya masih ngawur terus. Haleluya. Ngomel, mengkarutui, udah puluhan tahun jadi Kristen. Udah bahasa roh. Bahasa rohnya lebih hebat. Tapi omongannya juga kacau. Ada nggak begitu? Ada. Tapi di sini itu harus ditiadakan. Amin. Kita harus mau bertumbuh. Kita harus mau berubah. Kalau tubuh gini, tubuh itu jasmani. Di dalamnya ada panca indera. Panca indera itu ada berapa? 6. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, ya, kulit, mulut, hidung, telinga, mata. Ketika saudara lahir baru, berubah nggak jasmaninya? Yang buta bisa langsung melek nggak matanya? Siapa masih tetap buta itu? Bersyukur kalau ketika dia lahir baru, dia langsung disembuhkan Tuhan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli berlari. Bersyukur. Tetapi kalau itu tidak terjadi, mestinya ini berubah. Apa itu? Penglihatan, mata. Yang tadi dia suka melihat yang mestinya berubah di sini. Kalau Randi dia suka dilihat cewek-cewek yang cantik. Berubah. Dia sukanya lihat Alkitab. Pendengaran, telinga. Tadi dia suka dengar gosip. Ketika lahir baru mestinya dia, ketika dia dengar gosip, enggak, dia langsung, atau pura-pura enggak dengar, dia tetap kunci hatinya, saya enggak mau hatiku terpengaruh dengan gosip yang enggak jelas ini. Ketika dia lihat statusnya orang, wah ini status ini buat saya, ini kurang ajar ini orang. Bisa hancur enggak? Bisa. Jaga. Telinga, penciuman, hidung. Saudara punya hidung? Ini sulit. Saudara, penciuman. Penciuman secara rohani. Gini. Kalian, pernah nggak dengar orang Kristen kalau masuk satu tempat dia bilang, wih, saya merinding. Di sini ada tujuh penghuni katanya, roh gentayangan katanya. Tapi ketika dia datang ke gereja, dia nggak pernah bisa merasakan apa-apa. Tapi kalau dia masuk di tempat yang angker, dia bilang, di sini ada nih, ada, di situ 2, di situ 5. Hebat. Ketika di gereja, ngantuk tidur. Dengar firman Tuhan, tidur.
Sesat itu. Jangan percaya yang begitu-begitu. Dia hanya terbuka untuk setan, untuk Tuhan dia tertutup. Haleluya. Setan dia bisa rasa, Tuhan dia tidak bisa rasa. Mestinya orang yang terbuka dengan Tuhan, ketika dia tahu ada setan, dia tidak langsung goncang hidupnya. Ambil minyak urapan, ambil minyak urapan. Diusir. Apa yang diusir? Kamu yang diusir. Mulutku penuh dengan pujian. Dulu mulutnya untuk ngomongin orang, menjelekkan orang. Ketika dia lahir baru, dia suka memuji Tuhan. Amin. Iya. Kulit, perasa. PR saudara. Haleluya. Merasakan hadirat Tuhan. Efesus 4 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman, kedewasaan penuh, pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini yang kita fokuskan, ini yang Paulus doakan supaya setiap orang percaya itu dewasa penuh to be like Jesus Christ, menjadi seperti Yesus. Amin. Saya berpikir begini, sebagai seorang gembala itu dia punya beban apa Bapak Ibu Saudara? Gini, seorang gembala itu dia merindukan pertumbuhan rohani jemaat yang dia layani. Amin. Sama seperti bapak melihat anaknya, ingin anaknya itu sehat, bertumbuh. Saya sebagai gembala rindu melihat jemaat itu terus bertumbuh, mengalami perubahan, mengalami kemajuan. Dan Paulus berkata, itu yang aku gumulkan, itu yang aku usahakan, itu yang aku terus berjuang mengerjakannya. Sampai aku melihat di dalam dia ada kepenuhan Kristus. Jadi Paulus dia mulai mengajar itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dia terus ajar, dia tanam. Sekalipun mungkin yang disampaikan Paulus itu biasa-biasa, materinya kemarin udah disampaikan lagi terus, tapi Paulus punya tujuan, aku terus menanam, aku terus menancapkan, aku terus membangun sampai your mind change. Sampai pola pikir kita semua berubah total. Amin. Dan saya berpikir, dan sepanjang tahun ini memang kalau khotbah di sini harus ada tema, saudara-saudara. Sepanjang bulan itu harus ada tema. Supaya apa? Supaya tidak lompat sana sini, nggak jelas. Supaya tidak hanya menyenangkan apa? Kita punya keinginan, tentang berkat, mujizat, bagus itu semua. Tetapi kita nggak berubah-berubah. Haleluya. Yang dikejar berkat, mujizat. Miracle is not everything. Amin. Mujizat bukan segalanya, saudara. Sekalipun kita mujizat, tapi seringkali kekristenan ini mengejar mujizat, mengejar hal yang besar, tapi hal yang kecil, mulut tidak berubah. Yesus bilang kalau barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, pikul salibnya. Amin. Kalau orang yang tidak mau pikul salibnya, jangan ikut aku, kata Yesus. Ayat ini kan tidak banyak orang suka, tetapi orang kalau dengar, percaya, alami mujizat. Wih, telinga semua orang langsung mengarah kepada dia. Tapi kalau Yesus bilang, kalau engkau tidak siap ikut aku, kamu pulang, kata Yesus. Bukankah banyak orang mengejar berkatnya, tapi tidak mau mengikuti kehendak yang dia mau. Gereja kita, saya pikir kita harus bangun dari nol. Kalau membangun tembok itu, saudara, salah membangun. Terbentuk sebuah rumah, tetapi rapuh. Satu ketika itu akan ambruk. Tetapi lebih baik membangunnya lama. Satu-satu, di semen satu-satu, tapi kuat, kokoh. Lama memang, tapi kuat. Haleluya. Lama tapi kuat. Gereja kita mau buat kokoh, kuat. Supaya menjadi gereja yang kuat. Are you ready? Saudara yang ready, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang pada dia. Haleluya. Kita naikkan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita datang kepada dia.